Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau melakukan berbagai hal. Sebelumnya kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu kembali menguatkan iman percaya kami, di dalam kami mengikut dan mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanti, menunggu adalah hal yang semua orang pernah alami. Menanti orang yang berjanji akan datang kembali tentu membuat orang yang menunggu harap-harap cemas ya. Benar gak nih orang yang berjanji akan datang ini benar akan datang, benar akan menepati janjinya? Mungkin ada sukacita, wah karena yang dinanti berjanji dia akan datang. Namun ada juga orang yang akhirnya menjadi cemas, ragu, akhirnya kecewa. Kapan datang? Beneran datang gak nih? Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, orang-orang percaya sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Konteks firman Tuhan ini dilatar belakangi dengan adanya kelompok orang yang berkata, di manakah janji kedatangannya itu? Jadi orang yang bertanya ini tadinya adalah orang-orang percaya juga Bapak Ibu. Namun karena mereka sudah menunggu lama, terlalu lama menunggu, dan juga ada ajaran-ajaran yang berkembang, ajaran-ajaran palsu, akhirnya membuat mereka jadi meragukan akan Tuhan. Bahkan mereka meragukan akan janji kedatangan Tuhan yang kedua. Petrus menyebut mereka sebagai pengejek. Karena apa? Tadinya mereka percaya, namun karena iman mereka goyah, akhirnya mereka jadi mempertanyakan di mana janji Tuhan. Benar nggak Tuhan akan datang? Saudara-saudara, semua kita mungkin setuju bahwa memang menunggu adalah perkara yang nggak mudah, ya. Tidak mudah menunggu sesuatu, menunggu pasangan hidup. Mungkin ada orang yang sudah berdoa terlalu lama, meminta kepada Tuhan, namun tak kunjung. Belum Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat. Pasangan yang sudah menikah, mungkin sudah bertahun-tahun mendoakan, menunggu, menanti akan buah hati hadir di tengah-tengah keluarga. Namun mungkin Tuhan belum menjawab. Berapa lama lagi Tuhan? Kami harus menunggu 1 tahun, 2 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui kapan waktunya akan datang. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita yang kita baca, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bahkan di dalam konteks ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua, dikatakan hari Tuhan itu seperti pencuri. Artinya gak tahu kapan waktunya. Mungkin bisa besok, hari ini, minggu depan. Kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba, ya, seperti pencuri, artinya tiba-tiba, tidak tahu pasti kapan akan datang. Namun satu hal yang pasti adalah akan terjadi hari Tuhan itu.
Ini janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting bukan kapan waktunya Tuhan itu akan datang, tetapi pertanyaannya adalah, sudah siapkah saya? Ketika Tuhan akan datang kali yang kedua, siapkah saya? Ya, sudah siapkah saya menanti kedatangan Tuhan? Saudara-saudara, seandainya Tuhan datang esok hari, siapkah kita? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang menanti pasangan hidup, buah hati, pekerjaan, atau apapun itu, percayalah Tuhan mendengar setiap doa kita, dan Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan kehendaknya. Biarlah iman kita tetap berharap kepadanya, jangan goyah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Di dalam masa kita menunggu, menanti akan kedatangan Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan yang berjanji itu datang, kita sudah siap. Biarlah hidup kita, keseharian kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah orang-orang yang terus menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh terus percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.